mungkin saya melihat banyak terlihat dari wajahnya masalah, beban, persoalan, pergumulan di dalam hidupnya. Tapi saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu, Oma Opa yang saya kasihi, jangan pernah memandang masalah itu di dalam hidup kita. Tapi kita mau terus memandang Allah yang luar biasa. Saya mau kita rindu sama-sama di tempat ini mengangkat kedua tangan kita dan kita berkata, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Sudah semua mengenal saya ya? Sudah? Yang belum bisa angkat tangannya? Oh, banyak jiwa yang baru ya, Bu Gembala? Iya. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Saya percaya bangku-bangku ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, bukan berkat jasmani. Yang setuju katakan amin. 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 Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Kalau nanti saya tersandung di jalanan, Bapak Ibu, Oma Opa bisa tolong saya ya. Jadi hari ini wajah pasti sudah kelihatan pastinya ya. Saya akan perkenalkan siapa nama saya. Saya adalah Pastor Naomi. Yang jelas orang Sumatera. Oras. Di sini yang orang Batak siapa? Banyak ya, banyak rata-rata jemaatnya Bu Gembala orang Batak ya. Iya, haleluya. Iya, saya berusi hombing. Saya datang ke tempat ini bersama suami. Saya punya putra-putri 6,5 lusin, cukup banyak Bapak Ibu. Iya, saya percaya bukan hanya 6 yang dipercayakan. Suatu saat nanti ratusan bahkan ribuan saya percaya Tuhan akan percayakan buat saya. Karena apa? Kerinduan saya memang hal yang seperti itu. Kalaupun Tuhan izinkan suatu saat nanti saya buka satu yayasan panti jompo atau panti asuhan, berarti Tuhan punya kehendak yang luar biasa buat saya. Ya, hari-hari ini saya sedang bergumul dan saya minta doanya juga Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Ibu, Oma Opa di tempat ini. Ya, saya percaya kalau saya melakukan dengan kekuatan dan kepikiran saya sendiri, saya yakin banget saya tidak akan pernah mampu. Tapi saat saya melangkah dengan iman, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik dan Tuhan akan buka tempat di mana Tuhan mempercayakan akan membuka satu panti atau anak-anak yatim. Jadi saudaraku yang terkasih, itu kerinduan saya. Pastinya kalau Bapak Ibu bertanya pekerjaannya apa, saya hanya bekerja di ladang Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis ya. Lalu saya beda dengan suami, saya profesi hamba Tuhan, kalau suami saya media. Tapi bagi saya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kerinduan saya di hadapan Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan suatu saat nanti Tuhan berpakai suami saya menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Iya, karena saya yakin pemimpin itu adalah tetap suami, tetap kepala, ya, kepala rumah tangga, tidak pernah wanita yang menjadi pemimpin. Tapi saya percaya saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya yakin dan percaya kalau hari ini saya bisa berdiri di atas mimbar, besok suami saya juga akan bisa seperti saya. Haleluya. Iya, amin. Puji Tuhan. Saudara, saya langsung aja masuk ke topik ya, karena ini sudah 3:30. Sampai jam berapa kita Ibu Gembala? Sampai jam 5. Tuh, sampai jam 5. Saya biasanya bawa firman 2 jam. Haleluya ya. Iya. Yuk kita sama-sama buka Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Haleluya. Sudah menemukan? Sama-sama katakan amin. Ya, kalau nggak bawa Alkitab, buka HP kudusnya ya Bapak Ibu. Ya, haleluya. Sudah semua menemukan? Ya, saya akan baca sendiri ya.
Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka ini siapa Bapak Ibu? Mereka ini adalah kita semuanya, saudara dan saya. Kalau di sini dikatakan saudaraku, Tuhan sendiri sudah membuat satu perjanjian untuk bangsa Israel. Dia sendiri pun membuat satu perjanjian untuk saudara dan saya. Apa Ibu Naomi perjanjiannya? Perjanjiannya supaya digenapi semua yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa dia mau melakukan perjanjian ini, saudara? Bukan hanya perjanjian saja dia lakukan, tetapi dia pun memberikan satu nyawa kepada umat-umat yang dikasihi. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya, dia memberikan satu nyawa, dia mengorbankan nyawanya, dia rela dicabik, dia rela dicambuk, darahnya tercurah, bahkan tubuhnya tercabik-cabik. Saya mau katakan Bapak Ibu di tempat ini, untuk membalas cinta kasihnya Tuhan, rela nggak kita memberikan nyawa kita Bapak Ibu? Yang rela nggak tangan? Yakin rela? Yakin? Yakin. Mau, yang mau rela hari ini saya coba minta ke depan, saya mau sembelih hari ini. Jangan Om doang, iya kan? Kalau dibilang rela, berarti kalau saya suruh di sini kita sembelih harus mau, siap gak? Hah? Ibu Naomi, jangan dulu dong, ya kan? Saya masih banyak dosa, saya masih banyak pergumulan, saya masih banyak tanggungan, saya belum bisa meminta ampun kepada Tuhan. Kalau gitu, jangan katakan saudara mau memberikan nyawa kepada Tuhan, iya kan? Kalau siap, kita harus siap sebagai orang-orang percaya. Tetapi kalau Bapak Ibu katakan, Ibu Naomi siap nggak untuk Tuhan? Siap. Siapa mau sembelih saya hari ini? Jangan takut ada suami saya. Ayo Pak, maju Pak. Bawa golok Bapak. Halo. Iya, mana golok Bapak? Kalau Bapak gak bawa golok, itu namanya Bapak nggak berani sembelih saya. Tapi saya siap Pak untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang gak kita mau lakukan kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih? Kalau cuman Bapak Ibu cuman beribadah, cuman berdoa saja setiap saat, cuman memuji Tuhan, saudaraku, itu bukanlah sesuatu persembahan yang sejati. Tapi saat dikatakan pada saat ini, siapa yang mau memberikan nyawanya kepada Tuhan untuk membalas cinta kasihnya, saudaraku, walaupun kita siap, Tuhan tidak pernah meminta itu. Amin. Amin. Dia hanya meminta ketaatan kita, kesetiaan kita, pujian penyembahan kita, mazmur yang kita naikkan terus kepada Tuhan. Seperti tadi Inang siapa? Iya, Inang Simanjuntak dan oma-oma di tempat ini memberikan pujian di hadapan Tuhan. Kita untuk melayani Tuhan itu gak harus berdiri di atas mimbar Bapak Ibu.
memberikan pujian, mengungkapkan kata-kata yang manis, itu sudah sangat melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan kita itu gak muluk-muluk ya. Jangan mungkin kita berpikir, saya kan gak bisa Ibu Naomi, saya kan cuma jemaat biasa, saya sudah tua, saya kan cuma kerjanya ya cuma di jalanan atau apa segala macam. Tuhan tidak mencari orang yang lebih rendah, tetapi Dia melihat bagaimana kesetiaan kita di hadapan Tuhan, ketaatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan juga gak melihat umur tua atau muda. Iya kan? Hari ini saya lihat orang-orang yang tua semua, yang muda-muda kemana ini? Tidur. Jadilah menjadi wanita yang bijaksana, yang tetap menyalakan obor. Ya, oma opa. Ya, hari-hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, kita harus tetap waspada di dalam Tuhan. Kita harus tetap berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya. Siapa yang tahu waktu Tuhan, Bapak Ibu? Hari ini saya berdiri di atas mimbar. Bisa jadi saya turun dari mimbar ini, Tuhan langsung jemput saya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kenapa nggak ada yang beri kemuliaan? Saya yang senang dijemput Tuhan, kenapa Bapak Ibu yang takut tepuk tangan? Halo. Kematian itu adalah suatu keuntungan. Kalau saya lagi berdiri di atas mimbar, saya baru menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu saya turun dari bawah mimbar ini, saudaraku, itu namanya saya akan hidup berkemenangan. Haleluya. Saya selalu menginginkan itu. Saya selalu merindukan itu. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan pada saat saya pelayanan, Tuhan jemput saya, itu sangat bersyukur sekali saya. Tapi kalau saat saya lagi berantem sama suami, lagi marah-marah sama anak, atau lagi maki-maki orang di jalanan, lalu Tuhan cabut nyawa saya, tempat saya di mana Bapak Ibu? Neraka. Bahagia dong kalau kita lagi dalam pelayanan, lagi menyampaikan isi hati Tuhan, saudara, kita dijemput Tuhan. Jarang-jarang orang seperti itu, ya kan Bapak Ibu? Jarang-jarang. Tetapi ini kerinduan saya, itu pun kalau Tuhan kabulkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dia membuat satu perjanjian untuk saudara dan saya. Dia membuat satu perjanjian untuk umatnya di seluruh dunia ini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan dan berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Walaupun Tuhan sudah membuat satu perjanjian untuk umatnya, saudaraku, bahkan Dia akan menggenapi semuanya, kita masih sering keras teguh. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Mau sesuka kita, mau apa yang maunya yang kita maunya itu yang terlaksana, bukan maunya Tuhan. Padahal yang baik itu adalah apa yang sedang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya, itu yang terbaik. Amin. Amin. Kalau yang kita inginkan belum tentu itu baik. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Bisa jadi yang kita inginkan itu hanya memuaskan hawa nafsu kita, hanya menyenangkan pikiran kita, hanya menyenangkan hati kita. Tetapi apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu sudah pasti untuk menyenangkan hati Tuhan. Beri kemuliaan kepada Yesus. Haleluya. Kalau saudara dan saya tidak membanggakan Tuhan, luar biasa banget dong saudara. Kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu dahsyat buat saudara dan saya. Dia tidak melakukan hal yang salah, yang seperti yang kita lakukan. Berbuat dosa, minta ampun. Berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan?
Baru 1 menit bilang, Tuhan ampuni aku. Baru 2 menit menangis bilang, Tuhan aku gak akan melakukan lagi. 5 menit yang akan datang lagi dia melakukan yang lebih besar lagi. Wow. Apa yang kita mau tunjukkan di hadapan Tuhan? Perbuatan apa saudaraku yang kita mau akui di hadapan Tuhan? Hari ini saya melihat mama opa yang sudah tua, mungkin belasan tahun, mungkin 20 tahun kita mengalami dalam kekristenan kita. Pertobatannya sudah sampai di mana mama opa? Atau kita sudah tua begini masih juga melakukan dosa? Untuk apa kita capek-capek dari rumah, ya kan? Harus jalan kaki atau naik angkot atau naik gojek segala macam, buang uang, buang waktu, tetapi sia-sia semua yang kita lakukan. Mari yuk kita sama-sama belajar, datang kepada Tuhan. Waktu kita yang tersisa ini, umur kita yang tersisa ini, kita nggak tahu kapan Tuhan jemput kita. Karena di sini tadi dikatakan akan ada waktunya, amin. Akan ada waktunya Bapak Ibu. Jadi mari saudaraku, satu perjanjian yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, kita pegang dengan teguh, kita lakukan dengan baik. Dikatakan di sini, perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Kalau dia sendiri sebagai Tuhan, dia tidak merasa dialah yang berkuasa di dunia ini. Amin. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, kalau sudah sedikit naik mimbar, sudah pintar berdoa, itu sudah berpikir bahwa dialah yang terwang. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Apalagi hari-hari ini, banyak hamba-hamba Tuhan kalau udah pintar berbicara, udah dapat pujian dari umat, dari yang lain, saudaraku, udah merasa bangga banget. Apa yang mau dibanggakan dalam hidup ini? Semua kita lakukan untuk Tuhan, iya kah? Amen. Emang sehebat apa kita? Kalau hari ini saya bisa berdiri, saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan, ini bukan seorang pastor Naomi. Saya mau katakan sekali lagi, bukan seorang pastor Naomi, tetapi ini adalah Roh Kudus menyampaikan isi hati kepada saudara dan saya. Jadi hari ini bukan saudara aja yang ditegur, pribadi saya sendiri pun ditegur dalam kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Kita tetap berikan waktu yang terbaik dan tetap memiliki satu perjanjian dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi anak-anak Tuhan itu jangan merasa sudah mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan sendiri aja, dia yang berkuasa, Raja yang mulia, dia tetap merendahkan diri. Kenapa Bapak Ibu? Supaya dia ditinggikan. Haleluya. Kalau saudara mau ditinggikan, tetap merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Jangan kita udah susah masih tetap sombong, sudah susah masih tetap keras tengkuk. Iya kan? Cari Tuhan Bapak Ibu, cari Tuhan. Nggak ada yang kita andalkan di dunia ini. Saya mau katakan, sekalipun keluarga kita pejabat, ya orang besar, orang kaya, punya banyak uang, harta berlimpah, saudara bisa meminta sekali, 2 kali kepada mereka, ketiga kali saudara akan disepak. Haleluya. Amin. Tapi saudara kalau berkali-kali minta sama Bapak, terus kita menangis sama Tuhan. Dia mengerti Bapak Ibu. Mungkin walaupun kita nggak meminta, dia sangat mengerti sekali. Haleluya. Amin. Kita buka kembali Ibrani 5 ayat 7-9, apa dikatakan? Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan, saudara-saudara dalam hidupnya, saudara dan saya di dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan.
supaya terjadi keselamatan untuk umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kalau Bapa kita saja sendiri datang merendahkan diri di bawah kaki Bapa, Dia meminta yang terbaik untuk umatnya. Kenapa kita gak mau berserah Bapak Ibu? Kenapa kita gak mau merendahkan diri di bawah kaki Dia? Apa yang kita mau andalkan di dunia ini? Semua milik Dia, semua kepunyaan Dia. Kalau saudara dapat memiliki itu karena seizin siapa? Tuhan. Bukan karena kemampuan saudara, bukan karena kepintaran saudara, bukan Bapak Ibu. Tuhan izinkan semuanya, Tuhan lakukan semua supaya saudara, Bapak Ibu, oma opa di tempat ini kita sama-sama merasakan. Ini loh berkat yang dari Tuhan. Ini loh kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada saya. Harus saya jaga baik-baik. Harus saya simpan baik-baik. Seperti kita punya barang sesuatu yang bagus, kita jaga gak baik-baik Bapak Ibu? Jaga. Jangan sampai lecet, benar gak? Jangan sampai terluka, jangan sampai kehilangan. Begitu juga kita memiliki kasih yang dari Bapa dalam hidup kita. Simpan dalam hati kita dengan rapat-rapat. Peluk Dia, dekat Dia di dalam kasih kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang punya pergumulan, semua punya masalah pastinya Bapak Ibu. Semua punya pergumulan pastinya. Tapi saya mau katakan jangan pernah lelah. Oma opa, Bapak Ibu, tetap minta sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Dia sudah sediakan bagi kita masing-masing. Sudah. Saya mau katakan jangan sampai mahkota yang sudah disediakan untuk saudara dan saya diambil orang lain. Berusaha untuk mencapainya. Dengan apa aku harus berusaha? Saya sudah bertahun-tahun Ibu Naomi, sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun berdoa meminta sama Tuhan, belum terjawab sampai hari ini. Ada waktu yang terindah. Lah, saya kan udah tua Bu Naomi, sampai kapan? Kita nggak tahu. Mungkin oma opa tidak merasakan, tapi masih ada anak cucu yang merasakannya. Saya gak pernah menginginkan kaya di dunia. Saya gak pernah menginginkan banyak uang di dunia ini saudaraku. Tetapi saya selalu bilang sama Tuhan, saat saya butuh harus ada. Saat saya butuh harus ada. Bisa gak kita ngatur Tuhan? Bisa. Tapi kita harus juga bisa diatur oleh Tuhan. Tuhan, jangan maunya kita ngatur Tuhan, kita gak bisa diatur Tuhan. Halo. Jangan maunya kita terus yang mau atur Tuhan, kita terus yang mau menginginkan sesuatu harus tercapai terus. Apa yang Tuhan mau dari kita gak mau melakukan. Pujian bilang kan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nanti dilanjut di rumah. Haleluya. Jadi biar suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan. Jangan memaksakan apa yang kita mau. Haleluya. Amin. Dikatakan saudaraku, dengan ratap dan tangis keluhan kepada Dia, kepada Bapaknya. Saat Tuhan kita, Bapa kita berdoa memohon dengan ratap dan tangis. Pernah nggak Bapak Ibu berdoa menangis sama Tuhan? Pernah nggak? Pada saat apa? Lagi butuh? Setiap hari. Setiap hari. Benar gak sih? Benar. Kebanyakan kan pada saat butuh doang kan? Saat butuh mulai berlutut, mulai menangis, Tuhan, aku punya masalah
pergumulan yang berat. Aku pengen diberkati, anakku pengen sukses. Setelah diberkati lupa Tuhan. Merasa itu dia. Merasa itu karena kekuatan dia. Haleluya. Saudara yang terkasih, kalau ini Tuhan mengajarkan untuk saudara dan saya, dia menangis, dia memohon kepada Bapa, saudaraku. Dengan belas kasihannya Tuhan, dia katakan, sanggupkah menyelamatkannya dari maut? Dia berkata, Bapa, sanggupkah engkau menyelamatkan aku dari maut? Bapa, sanggupkah engkau menyelesaikan persoalanku hari ini? Amin. Dia ada untuk saudara dan saya. Dia mendengarkan cerita saudara dan saya. Dia bukanlah Bapa yang suka mengingkar janji, tidak. Kalau orang lain diberkati, masa kita nggak diberkati, Bapak Ibu? Tinggal bagaimana dengan pribadi kita. Bagaimana tinggal penyerahan kita sama Tuhan. Kalau sehari dua hari saja kita sudah lelah, sudah bosan, dan terjawab doanya, udah mulai mundur, udah mulai jatuh, udah mulai putus asa. Tuhan sendiri, saudaraku, dia katakan, saudaraku yang terkasih, dia memohon dan berdoa dengan ratap dan tangis. Bukan karena dia ketakutan, saudaraku. Bukan karena rasa sakit yang akan menyambut dia, saudaraku. Dia rasa ketakutan itu enggak. Tetapi pada saat itu, saudaraku, dia cuma pengen tahu, saudaraku, Tuhan, aku sanggup enggak? Tuhan, dengarkan doaku. Tuhan, aku ini adalah anakmu. Tapi Tuhan bilang, kamu harus taat dalam penderitaan, dan itu akan mencapai kesempurnaan. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Halo? Jelas sekali Bapak Ibu. Jelas sekali dikatakan di sini, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Halo, bagi yang taat Bapak Ibu, bagi yang sungguh-sungguh setia datang kepada Tuhan. Kalau enggak taat, enggak setia, jangan pernah melihat ada sukacita, ada kedamaian, ada berkat, ada kesuksesan dalam hidup saudara. Amin. Kesusahan itu akan terus merajalela. Penderitaan itu akan terus merajalela. Masalah itu akan terus merajalela. Kenapa? Kita mengandalkan kuat dan gagah kita. Kita hanya mengandalkan kepikiran kita. Kita nggak pernah percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang sanggup melakukan segala-galanya. Amin. Haleluya. Nanti hari Jumat kita memperingati apa, Bapak Ibu? Jumat Agung. Iya. Kematian Yesus. Memperingati Jumat Agung. Kenapa kita memperingati itu, saudaraku yang terkasih? Karena Yesus Yesus mati telah mati untuk saudara dan buat kita, saya. buat kita semua. Dia melakukan itu, saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, bukan karena dia melakukan sesuatu hal yang besar, yang salah di hadapan manusia, tetapi dia ingin membuktikan, ini loh aku, ini loh anak-anak yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya akan baca Bapak Ibu Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Bapak Ibu simak aja ya. Nanti kalau saya ajak, saya sih rindu sekali kita sama-sama membaca, tapi saya nggak mau nanti jadi kejar-kejaran ya, karena saya lihat di sini sudah banyak lansia ya Bapak Ibu ya. Iya.
Oke, disimak Bapak Ibu, saya akan baca Yohanes 12 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus dan berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Wow, dahsyat luar biasa. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tapi Bapa berkata, "Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Ayat 28, "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ayat 30, saudaraku, jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, dikatakan pada saat ini di sini, saudaraku, bahwa Allah kita ini memberikan satu nyawa, saudaraku. Dia memberikan hidupnya mati, disalibkan. Untuk apa, saudaraku? Untuk orang-orang yang mau tetap berserah kepada Dia, orang-orang yang mau tetap mengandalkan Dia, saudaraku yang terkasih. Ada amin? Haleluya. Saudaraku, untuk itulah saudara dan saya menjadi pengikut-pengikut Kristus. Amin. Hari Jumat kita merayakan apa? Jumat Agung. Jumat Agung minggunya kita merayakan kenaikan. Kebangkitan. Iya, saudaraku yang terkasih. Jadi saudaraku, kita diajak untuk masuk menjadi Nikodemus yang benar-benar pada saat malam itu mereka berbicara dengan siapa? Dengan Yesus. Saudaraku, di sana kita dapat diterangkan begitu jelas misteri keselamatan Allah atas siapa? Atas dunia ini, atas saudara dan saya. Siapa yang percaya kepada Anaknya yang tunggal tidak akan binasa, tetapi akan beroleh apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Itu sangat jelas sekali, Bapak Ibu. Iya kan? Haleluya. Dikatakan siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Semua percaya di tempat ini? Amin. Amin. Kalau percaya masih mau cari-cari Tuhan yang lain di luar? No. Ya. Supaya kaya, supaya diberkati masih mau? No. No. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu. Iya kan? Jangan buat main-main kekristenan kita. Apa sih arti kekristenan itu, Bapak Ibu? Apa arti Kristen, Bapak Ibu? Ada nggak yang tahu di sini? Hah? Belum tahu apa arti Kristen? Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya, plot.
bilang mengasihi, bilang mencintai, bilang sayang sama Bapak, tapi tidak tahu arti Kristen. Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? 8 tahun. Itu sudah cukup lumayan lama loh. Iya kan? Dibandingkan dengan orang awam. Yang orang awam aja, begitu mereka bertobat, mereka tahu apa arti Kristen itu. Kristus. Pengikut Kristus. Bukan Kristus aja, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Yesus. Nanti kalau ditanya orang, kamu orang apa? Orang Kristen. Apa arti Kristen itu? Pengikut Itu sering sekali loh dipertanyakan. Kristus. Iya. Diingat ya sama opa. Arti Kristen itu adalah Pengikut Kristus. Mengikut Tuhan Yesus Kristus. iya. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku, Allah mengutus putranya yang tunggal bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Putra tunggal Allah adalah Yesus sendiri, dan kita diajak untuk tetap percaya kepada Dia. Dan kali ini ada orang-orang Yunani datang ke Yerusalem mau mencari Yesus. Mereka menjumpai Filipus dan yang bisa berbahasa Yunani, karena pada saat itu mereka nggak tahu bahasa Yunani, saudaraku. Ya, lalu mereka menjumpai, yaitu seorang Filipus ini. Mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Yesus, saudaraku. Saudara mau tahu apa yang mereka katakan, saudaraku? Apa, saudaraku? Intinya mereka datang untuk menjumpai Yesus, saudaraku. Mereka hanya ingin menarik, saudaraku, suatu perhatian dari Yesus. Mereka hanya ingin mendengar kata-kata dari Yesus. Tapi pada saat itu, saudaraku yang terkasih, Tuhan cuma bilang seperti ini: telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dia sudah mati, amin, dan menghasilkan banyak buah, amin. Haleluya. Siapa buahnya? Buahnya adalah saudara dan saya. Buahnya adalah orang-orang yang percaya. Buahnya adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, bukan asal mengaku Kristen. Hello. Amin. Jadi harus tahu arti Kristen itu apa. Ya kan? Jangan asal mengucapkan saya orang Kristen dari dalam kandungan malah. Sampai udah tua begini nggak tahu apa arti Kristen itu. Aduh. Padahal saya rindu kita semua jadi berkat di luar sana. Jumpai orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Sampaikan sesuatu kata kalimat kepada mereka. Ceritakan tentang Yesus, apa yang sudah saudara dan saya terima. Amin. Amin. Jangan asal menemui orang tapi tidak menyampaikan satu hal. Ya kan? Saya punya sedikit kesaksian. Kemarin saya kan punya motor ya. Saya nggak usah sebut motor ini motor siapa, intinya kalau di rumah saya berarti itu motor saya. Lalu ada anak buah suami saya pinjam motor ini. Nah, lalu saya kasih karena di rumah pada saat itu saya punya motor 2345. Nah, tapi yang buah sudah nggak ada. Sekarang tinggal 1, 2, 3, 4 ya, 4. Karena saya kemarin baru beli lagi satu. Karena motor yang satu dibawa anak saya yang perempuan, mau kerja mogok, ya kan? Daripada saya pusing-pusing untuk servis itu, ya udah saya ambil, saudaraku yang terkasih. Nah, lalu kemarin motor yang dikasih ke anak buah suami saya ini ditangkap sama bukan apa tuh mata elang, ya kan? Nah, lalu saya ditelepon sama anak buahnya suami saya gak angkat-angkat karena saya lagi jemput anak. Habis jemput anak lalu saya pergi lagi
ambil formulir karena anak saya yang nomor 3 ini akan melanjutkan ke SMK ya, tapi dia nggak mau di sekolah yang sekarang dia tinggal. Lalu saya pergi ke sana, saya lihat, saya pulang sampai rumah, telepon sudah beberapa masuk, lalu ada WA lagi, saya langsung telepon suami saya karena suami saya kemarin kebetulan ke kantor ya. Jadi saya ngerasa kasihan sekali gitu. Bu, tolong Bu datang ke sini Bu, ini motornya lagi bermasalah, bla 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 segala macam. Lalu saya telepon suami saya bilang, Papi, ini motor diambil katanya sama Mata Alam. Ya kenapa, coba kamu lihat ke sana lah. Lalu saya pergi, saya temuin. Iya kan? Saya temuin saudaraku, saya melihat ada Mata Alam itu 30 orang, 30 kurang lebih lah. Iya. Jadi mereka kira kali kalau sudah orang-orang hitam saya udah takut gitu kan, ya kan? Anak Tuhan kok Putri Sion mana ada yang ditakutin, siapa pun yang dihadapi. Benar nggak Bapak Ibu? Maut sekalipun tidak akan pernah takut, ya kan? Apalagi anak Medan, ya kan? Haleluya. Nah, lalu saya temuin saudaraku, saya masuk ke kantor, saya bilang ada apa ini? Iya Ibu, maaf ya katanya, ini motor sudah milik kami, dari mana jalan? Saya bilang, iya motor ini sudah BPKB-nya digadai sama kami. Sebesar uangnya sebesar berapa? Saya bilang 3 juta. Saya langsung ketawa Bapak Ibu. Saya langsung ketawa, saya bilang, ya ampun, saya bilang, cuman uang 3 juta kalian harus rampas di tengah jalan dari anak yang tidak tahu apa-apa. Saya bilang gitu. Saya memberikan motor ini kepada dia karena saya kasihan. Saya bilang, jadi bukan karena saya mau jual atau apa, enggak. Saya bilang gitu. Saya nggak pernah tahu juga kalau ini motor BPKB jadi sudah digadaikan. Saya bilang, karena pada saat orang ini mau minta uang ke saya, dia bilang itu BPKB di tangan adeknya. Lalu saya bilang, saudaraku, dengan sombong juga ya, meletus juga ya, saya bilang, Pak, Bapak cuma uang 3 juta, saya 50 juta. Saya bilang begitu. Saya enggak kayak Bapak, saya bilang berkoar-koar. Saya bilang gitu, cari sana cari sini cuma 3 juta. Saya bilang, maaf banget Pak, kalau saya sekali jalan ke desa, saya bilang itu uang 3 juta itu saya bilang gak berarti buat saya. Lalu mereka bilang, saudaraku, iya kami bukan orang kerja, sama semua orang di dunia ini kerja, tapi tolonglah miliki kasih. Saya bilang, bertobat Bapak Ibu, jangan menghasilkan uang yang seperti ini memberikan makan kepada istri dan anak. Saya bilang seperti itu. Saya duit 50 juta ini sudah hampir 2 tahun loh, saya bilang. Saya telepon orang yang nggak nyambung, saya pergi ke sana nggak ada, saya bilang begitu. Bapak cuma uang 3 juta, rombongan Bapak semua keluar ke lapangan, turun ke lapangan. Saya katakan seperti itu. Lalu tetap aja mereka ngotot, enggak, ini unit harus ditahan, silakan. Lalu saya dipanggil lagi keluar, saudara, karena mereka pada saat itu buka puasa ya. Saya dipanggil lagi keluar, Bu, ada yang mau bicara. Kalau keluar sebentar. Saya bilang, kenapa nggak di dalam? Tadi udah enak di dalam sambil saya kena AC, saya bilang. Kalau keluar kan panas, saya gituin. Lalu nggak apa-apa, saya turutin aja. Mungkin mereka kira, oh perempuan pasti takut gitu ya. Saya keluar lagi, Bu, silakan duduk di sini. Karena anak buah suami saya bilang, ini Ibu Pendeta. Lalu mereka sampai sembah-sembah begini, Ibu Pendeta, Shalom. Ada orang Kristen juga ya. Shalom Ibu Pendeta, maaf Ibu Pendeta. Jadi saya bilang, udah nggak usah panggil pendeta. Saya bilang gitu, urusannya beda di sini. Saya bilang, saya dipanggil pendeta kalau di gereja. Saya bilang, jadi sini beda lagi. Saya bilang, apa yang mau dibicarakan? Lalu itu lagi yang dibicarakan. Unit ini adalah milik kita, karena kita pinjamkan uang kepada yang punya motor ini. Jadi karena mereka tidak bayar, kita kontak, kita pergi ke rumahnya, mereka nggak pernah ada. Jadi sekarang saya tarik motor ini. Lalu saya bilang, pada saat kalian tarik motor ini, kalian tahu nggak? Saya bilang, ini siapa, di tangan siapa? Enggak. Karena kami tahu anak ini yang sedang bawa. Lalu tadi saat ngambil dari tangan anak ini dengan cara apa?
Lalu anak ini langsung bilang, saya dimepet bunda, saya dimepet kiri kanan, lalu ada lagi di belakang saya. Katanya terus saya suruh naik ke motor mereka, saya dikunci, diambil, dirampas dari saya. Saya bilang itu perampasan kalian taruh, saya bisa lapor seret kalian satu-satu ke penjara. Saya bilang, jangan ngomong tentang hati, saya gak perlu diajari tentang hati. Saya bilang kepada bapak ini, karena kita sama-sama orang Kristen. Pak, saya bilang, begitu banyak orang di dunia ini orang Kristen, punya hati belum tentu semua hati yang tulus. Kalau bapak punya hati tidak melakukan itu, bertobat, saya bilang. Cari uang yang halal. Lalu bapak ini bilang, iya, tapi sampai gimana pun kita tetap tahan. Silakan. Udah ya Pak, saya bilang, saya gak mau banyak bicara dengan bapak. Saya bilang, saya capek. Dari dalam saya bicara, itu lagi yang diomongin, keluar lagi, itu lagi yang diomongin. Oke ya Pak, kenalin siapa saya kenalin bapak-bapak semua di tempat ini. Sampai ketemu besok ya Pak, saya bilang. Lalu mereka langsung bilang, ibu jangan ibu, sini dulu ibu, ngobrol dulu ibu, baik-baik dulu. Dari tadi saya baik-baik, saya bilang. Tapi karena kalian tetap tahan ini unit, silakan pegang. Gak masalah buat saya bilang. Tapi saya besok akan datang kembali ke sini, saya bilang. Lalu dipanggil anak ini, Dek sini, nih ambil motornya, bawa kuncinya. Nah saya sudah jalanin motor kan, saya mau jalan gitu maksud saya. Tetapi mereka nggak mau. Lalu semua mereka datang bilang, Ibu Pendeta minta maaf, Ibu Pendeta, saya mau wakili teman-teman saya. Kami minta maaf semuanya. Saya bilang besok-besok jangan lakukan seperti itu ya. Saya bilang, lakukan yang baik, tanya yang baik kepada anak ini dan minta alamatnya siapa yang punya motor ini. Saya bilang jangan main rampas-rampas seperti itu. Kalau anak-anak seperti ini, anak-anak lugu, kalau dia tiba-tiba mati di jalan gimana? Saya bilang, motor seharga 3 juta dengan nyawa itu sangat berharga. Iya Ibu Pendeta, maaf ya, saya udah gak mau banyak ngomong lagi. Saya jalan motor lalu bilang, Ibu Pendeta Shalom, Tuhan memberkati hati-hati. Kalau orang-orang spesial di mata Tuhan tidak Amin. Amin. Karena kita juga melakukan dengan hati, kita memberkati, iya kan? Bukan berarti kita memberikan sesuatu kepada orang lain kita nggak punya hati. Karena kita punya hati kita lakukan. Makanya saya mengatakan kepada kita semua untuk melakukan hal itu dari hal yang terkecil Bapak Ibu. Dari hal yang terkecil. Jangan pernah bermimpi, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu aku dapat berkat yang berlimpah baru aku bisa memberkati orang. Nggak ada judul seperti itu. Saat kita bisa memberkati apa yang ada dalam tangan kita, kita berikan kepada orang lain, pasti percayalah Bapak Ibu, lebih dari situ Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Haleluya. Iya, saya dulu pelayanan di penjara, sering sekali saya berpikir, Tuhan, aku mau bawa apa? Kata Tuhan, kasih apa yang ada padamu. Saya bilang, Tuhan, saya cuma punya segini loh. Untuk makan, untuk jajan anak-anak saya dari mana? Tuhan tetap bilang, kasih yang ada padamu. Di situ saya mulai belajar Bapak Ibu. Di situ saya mulai belajar memberi. Walaupun anak-anak bilang, Mama bagi uang, Mama jajan, Mama mau beli ini. Saya bilang gak ada. Kenapa? Saya dahulukan orang-orang yang ada di luar sana. Kenapa? Saat saya mendahulukan orang-orang yang di luar sana, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Dia akan memberkati saudaraku. Dan sampai hari ini saudaraku yang terkasih, seorang hamba Tuhan yang hidup full time tidak pernah mendapat hasil yang wah. Benar gak? Kalau saya dapat PK dari gereja-gereja itu puji Tuhan, enggak pun puji Tuhan. Tetapi misi saya lebih banyak keluar kota. Kalau saya keluar kota, bukannya dapat PK, malah saya harus mengeluarin. Dari mana? Ya kan? Seorang wartawan, kalau dia tidak punya berita, dari mana dia punya uang? Enggak ada. Jadi tapi kami bersyukuri semuanya. Bersyukuri semua.
Intinya apa yang Tuhan percayakan bagi kita, pastilah Tuhan genapi semuanya. Karena itu janji Tuhan untuk saudara dan saya, untuk umat-umat yang percaya, umat-umat yang tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Dan dikatakan di sini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Siapa yang mencintai nyawanya? Untuk apa? Ini ya? Tuhan. Untuk Tuhan. Saudaraku, kalau saudara mencintai nyawa saudara di dunia ini, saudara, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Tapi kalau kita mencintai nyawa kita untuk kepuasan nafsu, saudara, hidup kita akan Hancur. binasa. Tempatnya Neraka. haleluya. Dan dikatakan kembali, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut Aku. dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Saya mau katakan sekali lagi, Bapak Ibu, Oma Opa, dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, harus tetap melayani. Ceritakan tentang kasih Tuhan, Amen. ceritakan kebaikannya. Jangan saudara misalnya menceritakan pergumulan, masalah, keadaan. Aduh, jadi anak Tuhan kok cemen banget sih. Jangan begitu jadi anak Tuhan, tapi harus haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Iya.